muterin ball tuh, Iya. terus tosan, gue sampai mikir ini mah nggak perlu gue sebenarnya. Tapi sampai nyampe Mekah sama nyokap, di situ gue baru sadar kayak itu beneran gue dipanggil. Kayak Jumatan tuh kadang gue ngangkat khotbah, lu bayangin khotbah gue dengerin, cuman buat gue angkat ke story. Tadi khotbah ini. Selamat pagi. Selamat Satria pagi. Fiji. Riko Lubis. Mantap banget. Sehat ya? Sehat dong. Puasa ya? Alhamdulillah. Mantap. Ji, jadi ini lu sekarang menjadi salah satu narasumber di Ramadan Journey-nya Connex. Connex ini adalah konten platform beda dari yang lain. Jadi nggak ada gosip, nggak ada berita kriminal, nggak ada hoax, dan juga yang ngebedanya lagi kalau lo lihat video di konten tersebut atau juga baca artikel, lo dapat digital coin. Oh. Dapat koin. Kalau koinnya dikumpulin itu ada rewardnya. Dapat apa tuh? Dari motor, iPhone 14. Serius. Karena kan kita kalau baca artikel mungkin males, kita skip, kita scroll down. Nah di Connex ini lo harus baca nih, kan buat edukasi juga, kayak gitu. Nah ini Menarik ya. Ramadan Journey, makanya kita undang narasumber-narasumber yang kita rasa bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman Connex nih. Gitu. Nah ini Satria Fiji menurut gue guys ya, gue udah kenal 10 tahun lebih sih kayaknya. Sedikit banyak mengingatkan gue akan kalau di streetball, di basket mungkin gue, nah dia di skate-nya nih. Jadi dia selain memang pro juga di beberapa tahun lalu, sekarang dia fokus di event. Ya. Terus juga influencer juga, dan yang paling unik adalah mirip juga sama gue, suka bikin eventnya itu loh, karena tidak semua pelaku menurut gue bisa bikin event beserta turunan sponsor-sponsor. Ini Fiji ini jagonya nih. Jadi salah satu dia ngebentuk legasinya dia adalah bikin event biar ada regenerasi, ya kan? Iya, benar banget. Coba dong Lengkap ya? ceritain dong, lo kan gue tuh tahu Fiji salah satu pemegang rekor high ollie di Indonesia. Just juga berbicara banyak di dunia internasional. Coba misalnya dirangkum nih Ji, karir skateboard lu. Karir skateboard gua. Sebenarnya sih hampir sama lah dengan orang-orang yang bidangnya di hobi, yang menjadikan passionnya itu buat mata pencarian tadinya. Cuman mungkin kalau gua rangkum, gua berpikir tadinya kayak sesuatu skateboard tuh buat gua dari hobi menjadi prestasi yang gue jadiin profesi. Jadi kebanyakan orang cuman menjadikan hobinya doang, atau menjadikan prestasi sebagai mata pencariannya doang. Begitu dia jalanin, dia galau dan mengambil profesi yang lain daripada passionnya itu. Iya. Nah, sedangkan gue selalu nekenin ke orang-orang kayak di saat lu pengen hidup dari hobi atau hidup dari passion lu, ya lu harus jalanin semua itu. Anggaplah itu jadi hobi lu, terus lu cari prestasinya di situ, abis itu lu jadiin profesi. Makanya hobi, prestasi, dan profesi. Oke. Tapi lu punya trigger nggak atau titik di mana kayaknya skate emang jati diri gue deh? Karena di umuran lo kan mungkin temen-temen lo kerja di bank, Ya, ya. PNS, kayak kantor swasta deh. Lo kenapa begitu yakin dengan passion lo yang satu ini? Sebenarnya di awal nggak yakin sih, nggak yakin karena 10 tahun waktu itu gue berkarir di skateboard, terus gue ketemu temen gue yang udah kerja, terus ada satu kalimat dia yang gue tiba-tiba dalam banget karena dia nanya gue gini, Ji lu masih main skateboard? Gue kayak main skateboard, di otak gue tuh kayak main doang gitu kan. Sedangkan dia kayak dia udah jadi manajer bank, udah nyicil rumah, udah kredit mobil kayak gitu-gitu lah. Itu waktu itu gue inget banget, gue masih naik motor Vario, terus dia kayak lu harusnya kerja, kita kan karena dulu gue jurusan akuntansi kan, kuliah di akuntansi, iya Trisakti gue. Percaya gue. Terus teman gue bilang kayak ayolah kerja di bank gitu kan, gue kayak gila sakit buat hati gue kayak gila ya dia udah jadi manajer gitu. Terus gue mikirin 10 tahun gue ngapain gue gitu, mungkin kalau gue ikutin dia karir gue sama gitu sama dia, entah aja ya kerja udah bagus lah ada jabatan. Gue kayak ngeliatin skateboard gue tuh kayak lu 10 tahun gue ngapain lu, gue bilang apa yang bisa lu kasih ke gue gitu kan. Dari situ gue berpikir kayak 5 tahun ke depan gue harus berubah.
Oke. Gue harus punya gerakan yang menurut gue bisa menghidupi gue lebih daripada apa yang dibatas sebagai anak skate waktu itu. Karena jujur street culture nih dunia kita itu tuh sesimpel kayak udahlah kita mah gini-gini aja lagi. Udah asik kok nongkrong gitu loh maksudnya. Iya benar. Bukan yang berpikir kayak bidang yang kita tekunin ini bisa jadi sesuatu ya. Let's say graffiti misalkan. Betul. Sekarang gue lihat banyak brand-brand yang gedungnya digambar-gambar pakai graffiti. Coba zaman dulu lu. Iya. Ya kan zaman dulu kayak apaan sih nih coret-coret nih kotor gitu. Iya. Nah udah kayak gitu. Atau kalau gue lihat kayak banyak banget sekarang kantor-kantor yang di dalamnya pakai lapangan basket 3-on-3. Benar. Iya kan? Iya. Bahkan bioskop waktu itu gue lihat salah satu bioskop ruang tunggunya ada tempat buat main basket tuh. Gue nggak tahu tuh. Oh iya. Iya ya kan. Iya. Ada kan. Benar. Nah, maksud gue kayak Di FX. dunia kita nih yang street culture yang rebel banget kayak, wah kok lu bawa ke tempat yang nggak rebel? Iya. Iya kan. Maksud gue kayak, nah di situ kayak gue ngerasa kayak, oh udah bisa digeser nih, udah bisa dibentuk kalau lu mau kreatif. Akhirnya, even gue pernah jatuh hampir 3 kali waktu soal skateboard ini karena gue kayak berpikir udah skateboard ngidupin gue nih. Waktu itu gue dapet uang dari pertandingan sama sponsor. Terus standar ya dunia kita kan gitu tuh, kalau lagi bagus-bagus turun, naik turun. Akhirnya gue pernah ngelamar kerja kok. Gue ngelamar kerja di salah satu bank itulah. Boleh nyebutin gak sih? Boleh sebutin ya apa? Ya Bank Mandiri. Waktu itu gue sempet ngajuin ke Bank Mandiri. Terus gue panggilan kedua gue. Pertama udah lewat nih. Kedua, terus gue masih kayak setengah hati kan. Duh gue kerja di bank nih jam 7 pagi nih gue masuk, gue mikirin kan. Jam 7 pagi gimana ya? Nah entah kenapa, gue panggilan kedua dan karena gue ada orang dalam kan. Sebenarnya bisa masuk lah gue. Oke. Soalnya menurut orang-orang kadang kan tenaga dalam kalah sama orang dalam gitu ya kan. Jadi gue agak percaya gitu. Gue percaya tuh, kayaknya lolos gue. Koneksi ya? Koneksi. Tiba-tiba nggak tahu kenapa, gue waktu itu dapet Projam. Yoi. Ada tour. 2016. Dapet tour itu. Tour hampir 3 tahun, yang 1 tahun itu mungkin 34 kota. Di situ gue kayak kan udah nggak mungkin kerja gue karena pasti kan muter terus kan. Berhentilah tuh sekali. Terus 3 tahun itu Projam udah nggak ada. Selang setahun lagi masih jalan, galau lagi, gue goyang lagi kan. Udah ngelamar kerja lagi. Karena waktu itu gue bertepatan bini gue hamil, mau punya anak gue. Terus mikirin kayak ini gimana ya nanti biaya lahiran segala macam. Bener. Pusing ya kan? Bener. Nah akhirnya sama ngelamar kerja lagi gue. Ngelamar kerja waktu itu ngurusin gue lupa di bank juga. Jadi koneksi teman-teman gue kayak ya udah. Karena kan gue mikir karena dulu kuliah gue anaknya nongkrong, jadi gue kadang-kadang mikir masa ya gue susah sih. Lu pada kerja aja semua ya kan, nanti kalau lu berhasil ajak gue gitu. Iya. Cuman dunianya kan ya karena akuntansi ekonomi ya di situ gitu, perbankan. Akhirnya gue ngelamar kerja lagi dan kejadian lagi gue butuh banget uang untuk deposit persalinan. Itu tiba-tiba jam 11 malam di WhatsApp agency gue untuk billboard yang berhubungan dengan bank juga. Jadi gue ngelamar kerja di bank, tiba-tiba dapat jam 11 malam dapat kerjaan buat foto billboard buat bank juga. Jam 11 malam lu bayangin. Mas Fiji besok jam 5 pagi standby ya, jam 11 malam. Lu nggak reject tuh? Sorry ya, saya mau istirahat. Lagi perlu duit. Kalau itu mah Mas Fiji sekarang foto iya jalan gue ya kan. BU banget kan. Tapi maksud gue kayak gue selalu kayak berpikir hidup tuh nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang mustahil. Karena maksud gue biasanya kan kita Mas Riko minggu depan buat foto gitu lah ya kan. Ini jam 11 malam gue yang mikir ini beneran nggak? Hamin 1 ya? Hamin setengah. Hamin berapa jam lah ya? Iya. Terus gue bilang, ini beneran gak? Gue bilang, iya kita butuh buat foto billboard lagi, lu bayangin ya kan. Ini kontraknya gimana, ngurusnya gimana. Karena berarti mungkin ada talent utama mundur kali, last minute. Mungkin. Udah itu, enggak, tapi emang skateboard. Emang. Itu masa Hamin 1? Itu dia, gue juga bingung. Kan ada storyboard apa. Storyboardnya udah ada dia tapi. Nah tiba-tiba,
Gue kayak dia kan bilang pokoknya sebentar kok ininya, ya udah gue bilang. Jam berapa? Jam 5 standby. Oke, jam 5 standby. Gue masih mikirin kan karena lumayan gede, billboard gede banget kan. Gue mikir nih beneran gak ya? Apa gue dibohongin doang nih ya kan? Karena gue BU banget. Gue datang jam 5 pagi, gue mulai syuting itu jam 6, jam 8 kelar. Jam 8 lu bayangin syuting jam 8 pagi selesai suruh pulang. Gue sampai karena nih bayarannya Itu gede, cepet banget. Dan Cepet. lu tau gue suruh ngapain, cuma suruh gini nih. Ya elah, muterin bol tuh. Iya. Terus tosan, gue sampai mikir ini mah nggak perlu gue sebenarnya. Iya. Ibaratnya lu yang penting lu bisa naik juga tosan dapet. Gitu doang tuh ya. Tos gini doang. Gila, Oke. gocap. Tuh. Gue sampai mikirin, maksudnya kayak, ini serius orang gue jam 8 gini, udah kita bungkus, udah selesai semua. Yakin nih gue bilang, karena gue nggak enak ya, dibayarnya gede banget gue. Nih yakin nih, iya Mas Piji udah. Tadi gitu doang, iya gitu. Udah gue lompat 2 lantai juga gue jadi gue. Karena gue ngerasa nggak enak kan. Iya, bener, Ayo dong, ngapain lagi lah gue bilang, gue ngapain lagi kayak lompat kayak apa sih, suruh loncatin apa gitu kan. Enggak, udah cuman itu. Terus gue liat fotonya, beneran foto cuman tos doang. Yang gue mikir anjrit, ini diedit juga bisa nih. Iya. Diedit cuman kayak ya udah yang Iya, lu gitu modelnya cuman lagi sendang gitu. Iya benar. Bisa. Dia mau real berarti. Akhirnya gue mikir apa ya? Oh emang itu jalurnya gue aja. Berarti kesimpulannya mungkin ada duitnya nih kalau lo tekunin itu kali ya. Ada. Lo kebuka pikiran lo. Kalau lu kreatif, lu percaya, yang penting kan percaya. Kadang kan kita masalahnya nggak percaya kan. Iya. Kadang sama diri kita yang nggak percaya. Bener. Sebenarnya gue potensi kayaknya enggak nih gitu udah ribet tuh. Akhirnya semenjak itu lo gas nih. Kayaknya Gua gas memang terus. skate nih jadi mata Karena pencarian udah 2 gue. kali gue kayaknya emang jalur gue di sini udah deh, apapun yang terjadi gue maju terus. Dan baru merambah endorsan mulai masuk. Endorsan masuk, Jadi BA. kayak ya milikin tempat tinggal yang layak lah, yang Iya kayak gitu-gitu lah gue. benar. Akhirnya karena gue udah nggak mikirin hal-hal kayak gitu ya, tersadarnya begitu gue kayak gila ya, ternyata yang gue jalanin gue 20 tahun lah, 20 tahun lebih di skena skateboard gitu, kayak banyak juga ya, dan terlalu tinggi buat di ukuran gue sebagai atlet skate. Karena journey-nya skater senior gue mungkin hidupnya antara dia mungkin orang tajir atau emang pendidikannya bagus, pokoknya linknya bagus lah. Nggak kayak gue yang dari grassroots dari bawah gitu. That's why gue bikin buku waktu itu. Waktu itu iya kan kirim ke gue baca. Keren tuh, keren. Banyak sukses story di situ. Ya kalau balik lagi ya, kalau untuk skate mungkin udah lumayan umum dan common lah Satria Fiji ya, semua orang tahu dari gelarnya apa segala macam. Tapi memang yang unik di sini sesuai dengan konten kita adalah Ramadan nih. Nilai-nilai spiritual. Kemarin akhir tahun gue liat di Instagram dan kita sempat ketemu juga di kopinya Cynthia kan. Iya. Lo bercerita banyak. Lo umroh nih Ji sama nyokap. Sementara notabene dia menurut gue jujur aja nih bad boy. Gue jujur sempat kaget nih. Wah apa setelah ini dia berubah menjadi orang yang mau sholat bersama saya. Tapi gak. Tapi emang Fiji rebel lah. Cuma di momen itu gue sempat melihat wah nih. Gue aja sampai komen terus kan gue tuh komen terus tuh, gue inget tuh karena menyokap segala macam. Apa Ji cerita di balik itu? Agak ngeri sebenarnya spiritual. Itu pun gue akhirnya berpikir dulu gini loh, kayak gue nggak berani masuk ke ranah spiritual karena gue selalu berpikir apa yang lu tarik dan apa yang lu tarik itu akan narik lu balik gitu, ngerti kan? Sama kayak agama, gue berpikir kayak gue masuk terus dalam agama, gue tarik agama itu gue bakal ketarik lebih dalam gitu. Tapi nggak tahu kenapa di tahun lalu kayak gue kepikiran kayak gue harus umroh. Yang notabene lu tahu tuh malamnya masih pesta pora gue. Oh iya, Masih November konser gitu kan, terus gue yang party gitu. Tapi kayak tiba-tiba gue harus umroh nih. Even duitnya belum kelihatan, tapi kayak gue harus umroh dan ambisius guanya yang kayak bulan ini gue harus berangkat gimana pun caranya. Oke. Dan gue kepikir kayak gue pernah janji ke nyokap gue, sebenarnya basa-basi respect waktu itu ke nyokap ya kan, kayak
mah nantilah kita umroh mah. Oke. Cuman gue mikirin, cuy, anak skateboard maksud gue. Iya benar. Gue duit dari mana nih mau emak gue waktu itu. Waktu itu. Ya makanya gue bilang cuman basa-basi aja ke nyokap kayak, ntar kita umroh lah, ntar anaknya punya duit. Tiba-tiba gue kepikir gue harus bawa nyokap gue, nambah duit dong, double dong. Tapi gimana caranya umroh gitu kan? Nggak tahu kenapa gue kayak, gue pengen umroh sampai jam 2 pagi, gue ngubungin Alfi, lu tau Alfi ya? Tahu. Ustadz Alfi, Iya. biker dakwah. Iya. Gue ngubunginnya jam 2 pagi, yang udah 2 tahun dia nyuruh gue datang, gue nggak pernah datang. Terus dia kayak, gue cuman ngomong gini, Vi, gue harus ketemu lu, gue pengen umroh dan gue nggak tahu nih gue harus ngapain. Waktu itu kayak gitu. Sampai gue ketemu dia kayak, apa yang lu rasain? Nggak ada, gue kosong aja gitu. Cuman gue tahu, gue disuruh datang. Permasalahan ini kok, gue ngeri ya kan, dengan Takut bentukan gue gini nih. Iya. Gue takutnya tuh pas gue datang gak diterima gitu ya kan. Agak ngeri. Lu mikir ke arah situ ya? Iya. Akhirnya terus dari gue cerita kehidupan gue ke Alfi, Alfi bilang, lu panggilan, udah lu berangkat kata dia. Waduh, gue kalau berangkat bunuh diri nih karena waktu itu kayak duit yang gue pakai tabungan jadinya agak begitulah, agak rancu lah, nggak sesuai plan gue. Tapi kayak gue percaya kayak kalau emang jalannya pasti berangkat, dan gue berangkat. Alhamdulillah. Pas berangkat sama nyokap nih, ada nih naik pesawat, gue ngitung orang dong. Ih, gue bilang banyak juga nih satu pesawat gue karena Airbus kan. Iya. Terus gue bilang sama nyokap gue, mah ikhlas ya mah, namanya umroh. Gue bilang ikhlas. Di otak gue tuh gue padahal banyak juga yang jatuh nih orang-orang, gue bilang gila nih gara-gara gue. Kalau lu pikir elunya ya? Iya, Elunya bawa sial gitu. Gue mau sial, gue pikir kayak, nih gara-gara gue banyak yang jatuh nih, banyak yang meninggal nih kan, pesawat nih jatuh. Jadi itu sekitar 9 jam, gue cuman yang lain tidurnya gue liatin ya. Lu nggak tenang tuh ya? Nggak tenang gue mikir gini, wih gila muka-muka masuk surga nih gue bilang nih orang-orang. Asli gue Serius bolak-balik gitu ke tuh? WC, serius. Gue belum pernah cerita aja tuh. Oh gitu ya? Ternyata separah itu gue. Separno itu, terus gue nonton TV, nonton, kan ada TV Iya. Terus biasa gue penerbangan jauh nih, nggak bohong gue nggak minta wine. Iya betul. Cuman kan mau umroh Iya, ya, nggak bisa. nggak ada ya. Nggak bisa ya. Bolak-balik minuman gue kayak, aduh, gue biasanya kan kalau penerbangan 6 jam gitu, pokoknya keluar negeri, mbak gue minta wine, sampai gue minta tuh botolnya tuh di situ, biar gue nggak parno, ngefly tidur gitu kan. Ini gue kayak, nih gimana nih, aduh, nanti jatuhnya di mana nih pesawat? Nyampe nih di Madinah. Alhamdulillah nih nyampe nih, set. Terus gue bilang, wah nggak jatuh nih. Oh belum momennya, gue bilang. masih ada lagi nih belum kayaknya momennya. Naik bus mau ke Masjid Nabawi. Terus gue hitung orang, wah ada sekitar 36 orang. Oh ini nih gue bilang nih. Makanya gue aktif di situ. Assalamualaikum, kan gue aktif. Kita harus semangat, gue bilang ikhlas hidup. Gitu loh ya? Oke friendly lo ya? Iya. Jadi friendly ya? Iya, karena gue takutnya apa ya? Mereka tiba-tiba nih kenapa-napa gini. Oh jadi gara-gara lu nih gitu. Gue ya. Gue ingin, tapi nggak kejadian juga, Bos. Di sana nggak kejadian. Yang gue bingung, kok gue nggak nangis gitu kayak, kok gue nggak takutnya apa sih segala macam. Naik Nabawi lewat, Madinah lewat, ke Mekah. Sama naik bus lagi. Di situ baru paling pecahnya. Baru gue ngerasa ini kecelakaan nih, pasti nih gue udah pasti nih gue. Soalnya tuh jalannya agak-agak goyang kan. Gue bilang tiap goyang, mah ikhlas mah gue bilang. Surga gue bilang surga nih. Lu beneran separno itu ya? Parno gue. Ji, lanjut. Tadi ada azan. Oh iya. Ya, Sampai terakhir tujuan lo mau ke Mekah ya? Mekah. Goyang. Goncangan di bus. Gue pikir ini ya kan, ini nih udah nih. Gue tuh nggak takut meninggal ya, karena maksud gue gini. Awal pertama berangkat gue rada takut karena gue pikir kayak, wah gue mati nih. Banyak banget yang belum gue raih gitu ya, impian-impian gue. Tapi di perjalanan itu sampai yang gue jalanin di sana, akhirnya gue mikir gini, kalaupun gue mati kayaknya nggak masalah deh. Karena gue berpikir pilihan gue mati waktu sebelum gue berangkat itu ya, antara gue narkoba yang kayak gitu, pasti kan kayak modelan gue narkoba, kecelakaan, nggak ada yang bagus gitu tempatnya gitu, atau enggak mabok-mabokan yang gitu-gitu lah. Gue mikir ini gue mati umroh keren, gue bilang ya kan. Terus ditaruhnya di sono langsung di kubur, keren gue. Bener. Even orang nggak tahu gue gimana gitu kan. Cuman kan, si Fiji meninggal lagi ibadah di sana,
Gue mikir gila, aib gue ditutupin semua tuh ya. Iya. Tapi sampai nyampe Mekah sama nyokap, di situ gue baru sadar kayak itu beneran gue dipanggil. Nyokap gue tuh jalannya 3 langkah, Masya 3 langkah kita, 1 langkah dia. Jadi selambat itu, seberat itu, dan nyokap gue gemuk banget kan. Dari awal pengen tawaf, pengen muterin Ka'bah, kayaknya pakai kursi roda deh, harus di lantai 2, nggak boleh di bawah itu kan harus jalan kan. Terus gue mikirin, aduh masa gue jauh-jauh, ya ada lah pemikiran brengsek gue gini, gue udah keluar duit mahal, masa gue ngeliatnya jauh ya kan. Ibarat nonton konser, nggak boleh. ya tapi ibarat nonton konser kan, gue udah bayar mahal nih, Gue mau masa depan gua nih. ngeliatnya kayak di TV dari jauh ya kan, gue masih nggak terima. Akhirnya gue paksa nyokap gue kan, mah ayolah mah turun, udah kita pelan-pelan aja jalan. Karena di otak gue kayak, kapan lagi gue umroh. Betul, Kedua, betul, gue udah keluar duit banyak, nggak mau rugi. Ketiga, masa iya nggak megang gitu kan. Ya. Hajar Aswad. Iya, Ka'bah. Ka'bah. Turun, ternyata wah ribet juga, nyokap gue jalannya lambat banget. Gue udah kayak keseret-seret gitu, lama banget jalan. Tapi nggak tahu kenapa gue sabar banget. Itu gue kayak efek lagi narkoba. Kenceng aja gue, kayak nggak ngantuk segala macam. Kayak ada dorongan yang parah gitu loh. Sugestinya kenceng gitu. Tiba-tiba jalan, kata nyokap gue kan, jalan di pinggir deh, nanti kita ketabrak, karena tuh jutaan orang muter di situ kan. Nanti kita ketabrak katanya. Ya udah, gue di pinggir ngeliatin Ka'bah, kayak aduh jauh banget ya, gue pengen megang tapi jauh karena megang nyokap kan. Iya. Terus gue mikir nggak apa-apa lah, pahala gue lebih besar karena gue bawa nyokap. Nggak tahu kenapa gue lagi jalan set, gue nyampe Ka'bah. Tiba-tiba di samping gue Ka'bah nih sama nyokap. Padahal jalannya susah. Ada di Instagram gue tuh separah itu jalannya gitu, nyokap gue, dan sepadat seramai itu ya? Sepadat itu. Tiba-tiba pas gue di Ka'bah, gue tarik tangan nyokap gue, mah pegang Ka'bah mah, langsung gue jagain, gila. Itu kayak kalau kita lagi jagain cewek nonton konser. Ada lagi lu situ lagi. Untung gue ada Pengalaman bakatnya, itu. pengalaman itu ya kan, jadi gue tahan-tahan ya kan, gila. Nyokap gue, terus gue bilang, mah pegang mas. Terus gue ngepost itu jadi rame. Gara-gara gue narik tangan nyokap gue, suruh megang Ka'bah, terus nyokap gue rada nangis. Terus gue di situ set, nggak lama gue megang nyokap gue bilang, dek ini karena kan udah dorong-dorongan mulu kan. Pas gue cium Ka'bah, tek, di situ gue baru sadar tuh, beng, gue bilang apa ya? Iya gue iya gue nurut, gue bilang, iya gue nyerah, gue bilang. Karena maksud gue, wah ternyata iya nih. Maksud gue mungkin selos itu sampai Tuhan tuh kayak, maksud gue Allah tuh sampai kayak gini. Wah nih anak nggak bisa dibilangin juga, ngerti gak lu? Gue panggil dah ke rumah gitu, gue suruh pulang gue. Gue udah yang, aduh iya, gue bilang, gue banyak banget salah gue yang kayak gitu-gitu lah. Baru di situ gue nangis tuh, gue jalan lagi, baru gue sadar kayak, oh ini ya tujuannya di tahun ini. Yang bayangin mindset gue di tahun ini, kalau boleh jujur tuh, mau ke Eropa gue. Iya kan? Iya. Ada kita bareng ke Eropa. Otak gue apaan? Bisa narkoba di sana. Iya benar. Kan gue liat kayak orang-orang enak gitu. Legal di sana, legal ya. Gitu, gue bisa narkoba nih. Pokoknya gue harus party nih gue ini. Justru di tahun ini gue umroh ya kan. Alhamdulillah, iya. Anti klimaks mau umroh gitu. Benar. Plot twist ya. Gila sih tapi. Iya. Jadi semenjak itu memang lumayan ngerubah ya. Akhirnya setelah balik, kan masalahnya gini. Waktu itu gue ditanya, lu takut gak umroh? Gue bilang, gue gak takut umroh. Yang gue takut pulang umroh. Begitu gue pulang umroh, itulah sebenarnya hidup gue baru dimulai itu. Gue jadi poser lah, poser agama yang tiba-tiba nggak ada kayaknya mah poser agama. Itu tapi keren kan poser agama. Iya, baru dengar nih poser agama. Poser agama nggak ada sih. Jadi yang kayak ketemu temen tuh kayak, weh lu sholat lu. Tuh udah gue buka juga, sebelum gue tutup lu sholat. Terus gue mikirin, anjir ngurusin orang banget hidup gue ya kan. Gue aja nggak bener gitu kan, jadi poser agama gue. Terus ngeliatin ayat yang gue upload kayak, biar orang tuh bisa baca gitu. Gue sharing tentang agama yang gue ngerasa kayak, emang sekarang lu di story ya? Saya pasti gue. Oh gitu. Kayak Jumatan tuh kadang gue ngangkat khotbah, lu bayangin khotbah gue dengerin, cuman buat gue angkat ke story. Tadi khotbah ini. Maksud gue hal baru buat gue gitu. Tapi gue mikir kayak, nyaman juga ya. Terus kayak lu sholat tahu 5 waktu. Terus gue mulai ngerasa kayak sholat. Gue mindset gue selalu gini. Gue akan sholat di saat emang gue pengen sholat. Mindset gue dulu. Karena maksud gue gini lu males gak sih kalau lagi sholat terus kayak, aduh buru-buru nih, terus lu
nggak fokus gitu maksud gua. Akhirnya nggak nyampe juga karena menurut gua kan spiritual ini kan hubungan lu sama yang di atas. Betul. Hubungan lu kayak lu pacaran nggak bisa kan lu. Betul. Misalkan lu sama cewek lu mau nggak beres gitu kan, buka nggak bisa juga ya gak sih? Kan ada lobby-lobbyan itu. Bener. Ada lobby-lobbyan kayak iya sayang. Dari tadi analogi lu jagain nyokap cewek konser. Cewek itu gak apa-apa. Karena lebih gampang dicerna ya kan. Iya benar. Lebih gampang. Jadi harus ada foreplay pelan-pelan. Iya, begitu pula di agama ya harus ada pelan-pelan. Kadang-kadang kan pasangan juga penasaran jadinya kan. Tumben nih baik banget nih kan dijemput, diajak makan kan. Iya benar. Padahal ada maunya. Ada maunya lu gitu ya. Sama maksud gue. Hubungan juga hubungan sama yang di atas kan sama sebenarnya. Setuju. Cuman kebanyakan orang gue liat ambisnya yang penting sholat. Bukan yang penting sholat sih. Lu beneran nggak? Lu tenang nggak? Lu ngerasain nggak sih feelnya? Dan balik dari umroh itu yang paling pecah gue rasain itu. Setiap gue ibadah kayak gila dalam banget. Gue hampir strict pengen mondok. Kekencengan gue kok terlalu keras waktu itu gue baru denger nih. Serius lo. Gue pengen mondok gue. Waduh, gue mondok aja karena gue ngerasa kayak kok teman gue berubah, kok lingkungan gue nggak. Jadi gue kayak gini loh. Gue berasa di skoci yang gue nggak tahu harus jalan kemana. Yang sebelum gue umroh nih, Ji, pesta pora, gas, asik. Ji, malam ini oke ya kan berangkat kemana. Ini gue kayak, kok gue nggak mau ke situ ya, kok gue nggak mau ke sana ya. Lah gue kemana? Ngerti gak lu? Gue harus kemana? Nongkrongnya di mana? Yang semua jalur teman-teman gue nggak sefrekuensi sama gue. Terus Cynthia, gue bilang, kata dia gini, itikaf lu kata dia kan, itikaf. Lu bulan puasa? Sebelumnya. Sebelum bulan puasa balik umroh. Itikaf apa ya kan maksud gue? Apaan lagi nih? Ya intinya gue disuruh itikaf di masjid lah. Gaji di masjid. Gue pengen nih, nggak lama Cynthia juga berangkat umroh. Benar, nggak lama dia. Gue pikir kan kayak, spiritual gue beda nih yang gue rasain kegalauan. Ternyata sama nih kegalauan juga. Akhirnya gue itikaf ke Ataun, lu bayangin. Itu di mana? Di puncak. Di puncak. Oh yang iya, yang itu di iya. Atas tuh yang karena atas itu, iya, gue waktu itu nyari kayak masjid 24 jam karena kan itikaf lu harus berdiam diri di masjid, sholat, berdoa gitu loh. Malam hari. Gue mikir akhirnya yang paling jelas Ataun lah. Jam 10 apa jam 11 malam. Itu yang gue ketemu lu. Itu gue ketemu lu. Acara Gofar. Oh iya. Oh dari situ lu cabut? Dari situ. Lu bayangin dunia gue tuh ya kan. Gokil. Acara Gofar ketemu lu. Bener. Kita dari Lucy. Enggak. Gue juga enggak. Tapi kan semua di situ. Mino. Bus. Yang gue tiba-tiba berasa kayak kok tiba-tiba lebih banyak dari sebelumnya gue waktu enggak gitu. Iya. 10 botol mah lebih ya kan. Iya bener. Terus gue kayak enggak nih gue pengen itikaf. Suges gue. Itu semua minuman yang gue minum ya. Berasa di sini tuh gue lu. Gila Jagger enak banget tuh di sini seger tuh. Oh ini enak banget. Gue berasa di situ. Tapi gue kayak enggak lah. Kan lu nanyain gue tuh pas kita mau balik. Lu mau kemana? Gue mau ke puncak. Gue bilang mau itikaf gue. Balik dari klub malah itikaf. Iya. Gokil. Cak. Gue sih yang kenal Viji lama, sering banget gue keluar kota sama dia. Ini gue gokil sih, gue baru dengar ceritanya dia, ternyata dia udah sampai tahap itu. Gue sih doain semoga apa yang lo jalanin terus baiklah buat lo. Amin. Terakhir nih kita sudah ngebahas, lu tadi sama nyokap, ke umroh. Singkat aja sih, apa sih arti Ocean buat lo, anak lo nih? Wah, anak dalam sih anaknya. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin gue juga bukan sosok ayah yang baik ya, karena gue nggak ngerti caranya berumah tangga, membesarkan anak waktu itu. Ditambah dengan bandelnya gue, jadi gue kayak banyak banget hal yang gue nggak punya momen itu gitu. Di saat anakku mungkin 2 tahun 3 tahun lah. Titik baliknya sekarang tuh gue ngerasain kayak indahnya gue bisa mengajarkan anak gue untuk jadi lebih baik. Bahkan nggak tahu kenapa selalu keluar kata-kata di galaunya gue itu waktu gue kedalaman banget lagi pelajaran agama, lu nggak pernah jadi muslim yang baik Ji.
Kebayang nggak? Waduh. Gue kerasa kayak gue nggak jadi muslim yang baik, nggak jadi orang yang baik lah kasarnya. Gimana gue pengen bikin orang-orang semua baik sama gue kan nggak ketemu kan. Ditambah lu tahu sendiri, gue merit beda agama. Iya kan, gue merit beda Saya agama. mau nanya nggak enak. Iya, merit beda agama. Nah masalahnya kan gue udah umroh nih. Terus nggak tahu kenapa gue dikasih tahu gini sama kakak gue, Dek, gimana lu pengen ngajarin anak lu baik? Lu sholat aja enggak di rumah, kata dia. Iya lagi ya kan, lu ngaji aja enggak. Terus lu pengen anak lu lebih baik dari lu, nggak bisa. Mulailah lu sholat, maksudnya lu mulailah jadi orang baik lah, jadi baik gitu. Gue lakuin lu tahu sekarang anak gue tiba-tiba nyanyi Islam, yang di TikTok gitu. Gue bilang buset lebih Islam dari gue kan. Bagus dong. Bagus. Terus kayak ngeliatin gue sholat, dia kayak ngikut-ngikut. Akhirnya gue sedih kayak lama juga ya, ngerti gak lu maksud gue? Mungkin kayak dari si Karim nih masih kecil udah ngeliatin lu kan dia jadi kayak. Iya emang gue. Kalau gue sholat dia udah ngikutin nih ya. Cuman kan gue telat gue mikir kayak apalah. Ya agama gitu, bukan yang nggak ada agama ya, tapi gue mikir kayak sesuatu yang gue kepikiran nggak segitu harus ditonjolin waktu itu. Dan sekarang lebih dalam, dan gue ngeliat kayak anak gue bahagia. Gue cuman kepikir kayak ya gue berharapnya gue bisa hidup lebih lama untuk ngelihat dia berhasil. Amin. Terus juga bisa mencontohkan yang baik, dan apalagi gue banyak buruknya ya. Gue ngerasa kayak banyak buruknya, banyak banget pelajaran yang bisa gue kasih ke dia gitu. Ya sekarang sih buat gue kayak even sekarang mungkin apa sih yang bakal gue kejar lagi gitu, dunia gue paling udah cuman gedein anak gue, benar. bikin dia bahagia, bermanfaat buat orang lain. Amin. Thank you banget Ji. Ya, tadi. Kok jadi gitu banget ya bahasanya? Gak apa-apa dong. Ngeri ya, gak apa-apa. Podcast hari ini sama lu ngeri. Justru itu progres yang positif. Bener kan, lu tetap cari duit lewat passion, tapi kan secara satu sisi lu lebih mendalami Islam. Gak apa-apa, bagus dong. Perubahan, progres 2023 Satria Fiji istiqomah. Yang ngeri kan poser, gue lagi sebenarnya kadang-kadang kayak ngebahas-bahas begini gue agak ngeri tau gue apa? Gue ngerinya lagi poser. Nggak apa-apa, nggak ada poser, tahu istilahnya setahu gue sih. Ya kan banyak orang yang tiba-tiba, wah dia pemuda hijrah, mungkin dia udah hijrah atau apa. Lebih rusak lagi ya kan, banyak kan. Iya sih. Atau yang kayak narkoba, dia udah sembuh dari narkoba, tapi lebih parah dari narkoba. Nah maksud gue lagi takut di situ. Iya sih. Mudah-mudahan nggak, insya Allah nggak ya. Insya Allah nggak. Siap. Oke Ji, gue doain apa yang lo kerjain tahun ini lancar, semuanya barokah, sehat terus, bahagia terus, sama event-eventnya kita gas lagi dong nih. Ya harus. Tahun ini. Iya dong. Harus produktif lah kita. Harus produktif. Nah ini teman-teman kita kalau mau nonton, balik lagi nih, bisa visit sama follow sosial medianya Connect ID. Instagramnya Connect ID. Nah ini spellingnya belakangnya ID. Berarti Connect ID ini kalau misalnya nih nonton nih, dapat koin tadi atau baca doang? Nonton juga. Nonton juga. Baca artikel juga. Gue sampai WhatsApp temen gue suruh biar dapat koinnya gue kumpulin jadi agensi. Iya bener. Iya gitu aja. Atau apaan suruh. Gitu. Oke Ji, semoga puasa lu lancar. Balik lagi, lancar semua apa yang dikerjain, sehat-sehat terus. Gue Riko Lubis, Satria Fiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.